Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cindy Hardianti akan mempresentasikan tugas makalah Organized Crime yang berjudul Penyelundupan Manusia yang dilakukan oleh sindikat internasional di Indonesia. Pertama, kita harus mengetahui apa itu penyelundupan manusia. Penyelundupan manusia, jika dilihat dari sudut pandang kriminologi, termasuk dalam aspek kejahatan itu sendiri, penyelundupan manusia menurut Undang-Undang Nomor 6 tentang keimigrasian adalah perbuatan yang bertujuan mencari keuntungan, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk diri sendiri atau untuk orang lain, yang membawa seseorang atau kelompok orang, baik secara terorganisasi maupun tidak terorganisasi, atau memerintahkan orang lain untuk membawa seseorang atau kelompok yang tidak memiliki hak secara sah untuk memasuki wilayah Indonesia atau keluar wilayah Indonesia atau masuk wilayah negara lain yang orang tersebut tidak memiliki hak untuk memasuki wilayah tersebut secara sah, baik dengan menggunakan dokumen sah maupun dokumen palsu atau tanpa menggunakan dokumen perjalanan, baik melalui pemeriksaan imigrasi maupun tidak. Kemudian, sindikat internasional penyelundupan manusia jika dilihat dari sudut pandang kriminologi, termasuk dalam aspek pelaku kejahatan, menurut Global Alliance Against Trafficking in Women, mempunyai cara lain untuk menyebutkan penyelundup atau orang yang menyelundupkan sebagai agen, fasilitator, atau juga broker. Hal ini dikarenakan belum didapatkannya hukum internasional dalam pelabelan nama yang melakukan kejahatan. Kemudian pelaku kejahatan penyelundupan manusia yang berada di negara asal komunikasi dan berkoordinasi dengan baik kepada pelaku kejahatan penyelundupan manusia yang di negara transit. Kemudian pelaku penyelundupan manusia setiap tahun sebanyak 4 juta orang menaruh uang dan hidupnya ke tangan pelaku penyelundupan manusia, sehingga penyelundupan manusia berkembang dengan cepat dalam area kejahatan terorganisir yang dimana pendapatannya hampir menguntungkan sebanyak perdagangan narkoba, karena penyelundupan manusia mempresentasikan kegiatan ekonomi global dan sistem di mana kejahatan beroperasi melewati garis batas negara yang berjalan efektif seperti perusahaan ilegal lainnya. Kemudian, pelaku penyelundupan manusia yang memang wajar mengincar keuntungan materi melakukan kejahatan tersebut. Keuntungan yang didapat pelaku penyelundupan akan semakin bertambah jika penyelundupan puluhan orang sekaligus. Jadi, kalau misalnya penyelundupan kecil, maka dapatnya kecil. Kalau penyelundupannya besar, maka dapat hasilnya juga besar. Kemudian kita harus mengetahui undang-undang penyelundupan manusia, yaitu Undang-Undang Nomor 6 tadi tentang keimigrasian tahun 2011 yang tertuang dalam pasal 120 yang merupakan pengembangan dari undang-undang sebelumnya, yakni Undang-Undang Darurat Nomor 8 Tahun 1955 tentang pidana imigrasi dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992. Kemudian, mengapa Indonesia tuh menjadi tempat penyelundupan manusia gitu? Tujuan Indonesia menjadi tempat penyelundupan manusia karena Indonesia, berdasarkan 3 pembagian tersebut, Indonesia termasuk ke dalam negara yang digunakan sebagai tempat transit atau control of transit oleh para imigran ilegal. Adapun faktor-faktor yang menyebabkan Indonesia menjadi negara transit di kegiatan tidak pidana penyelundupan manusia, di antaranya wilayah Indonesia yang memiliki kondisi geografis berupa perairan luas dengan pulau yang berjumlah ribuan seringkali mempersulit para petugas dan melakukan pengawasan terhadap lokasi yang rawan terjadi penyelundupan manusia. Terlebih lagi dengan sarana dan prasarana yang kurang memadai untuk daerah-daerah perbatasan, terutama armada laut
yang tidak memadai untuk mengairi wilayah perairan Indonesia. Letak yang sangat strategis di antara negara asal para imigran ilegal yang sebagian berasal dari Timur Tengah dan negara tujuan penyeludupan, lebih tepatnya bersebelahan dengan negara tujuan, yaitu negara-negara di benua Australia. Mengapa terjadi penyeludupan? Karena adanya faktor yang paling dominan, yaitu faktor ekonomi. Pemicu terjadinya masalah ekonomi dapat disebabkan adanya konflik berkepanjangan di negara asal. Konflik ini membuat perekonomian semakin terpuruk dan tingkat kemiskinan semakin tinggi, serta berdampak pada kondisi politik dan keamanan negara asal. Kondisi ini membuat para imigran gelap untuk meninggalkan negara asalnya untuk lepas dari konflik. Dan kemudian, lemahnya hukum yang dimiliki Indonesia menyebabkan Indonesia tidak lagi menjadi negara transit bagi para imigran, khususnya imigran dari tengah menuju Australia. Kini Indonesia sebagai negara tujuan penyeludupan manusia, banyak negara menganggap bahwa Indonesia tidak memiliki undang-undang yang tegas dalam menangani masalah people smuggling atau penyeludupan orang. Sedangkan negara lain, contohnya Malaysia, memiliki undang-undang yang tegas terkait masalah itu. Kelemahan yang dimiliki oleh Indonesia dari segi perundang-undangan inilah merupakan keuntungan bagi para imigran untuk memanfaatkan keadaan ini. Ditambah lagi, keadaan geografi Indonesia membuka celah bagi para imigran untuk bebas masuk ke Indonesia dengan sebagai alasan para imigran masuk ke Indonesia, bahkan dengan alasan sebagai korban perang. Mereka transit Indonesia, padahal sebenarnya memang tujuannya adalah Indonesia. Kemudian, cara mengatasi penyeludupan manusia atau penyeludupan orang atau imigran gelap dibutuhkan berbagai usaha dan kerjasama yang dilakukan oleh pihak-pihak yang berwenang dengan melibatkan partisipasi masyarakat. Bentuk kerjasama aparat penegak hukum dengan penangkap imigran gelap dan penyeludup setidaknya dapat mengurangi tingkat kejahatan untuk saat ini. Jadi, kesimpulannya adalah faktor yang menyebabkan Indonesia dipilih sebagai negara transit untuk kegiatan penyeludupan manusia di antaranya sulit pengawasan terhadap wilayah kepulauan Indonesia, sarana dan prasarana untuk pengawasan yang kurang memadai, letak Indonesia yang berada di negara asal dengan tujuan penyeludupan manusia yang berada di antara negara asal dan di negara tujuan penyeludupan manusia, dan keterlibatan masyarakat serta oknum pejabat terkait yang membantu penyeludupan para imigran. Baiklah, sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.